Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathia Hairunisa dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dengan NIM 19106111089. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Hubungan hukum internasional dan hukum nasional memiliki karakteristik yang berbeda. Menurut Profesor Mokhtar Kusumatmadja dan Profesor Eti R. Agus menyatakan bahwa tempat atau kedudukan hukum internasional didasarkan pada anggapan bahwa sebagai salah satu bidang hukum. Dinamisasi hukum internasional saat ini menuntut adanya ketegasan hubungan yang efektif antara hukum internasional dan hukum nasional. Hal ini ditujukan agar tercapainya suatu harmonisasi antar masyarakat internasional secara keseluruhan. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang membuat hubungan hukum internasional dan hukum nasional memiliki pandangan yang berbeda, sehingga mengakibatkan hukum internasional tidak dapat berjalan dengan baik, seperti halnya ketika suatu negara mampu membuat atau menyesuaikan hukum nasionalnya dengan hukum internasional, tetapi ada pula negara yang enggan menyesuaikan hukum nasionalnya dengan hukum internasional, seperti kasus Indonesia versus Korea dalam hal anti-dumping. Pada kasus ini, Korea menyatakan enggan dalam menjalani hasil keputusan kasus tersebut. Hubungan hukum internasional dan hukum nasional dikatakan belum efektif apabila terdapat beberapa faktor, antara lain 1. Politik dalam negeri suatu negara 2. Dinamisasi politik internasional yang memengaruhi kebijakan internal suatu negara 3. Faktor kedaulatan suatu negara yang sangat dominan sehingga memengaruhi cara pandang negara tersebut. Secara umum, hukum internasional dan hukum nasional memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini didasari oleh 3 hal. Yang pertama, sumber hukum. 2. Subjek hukum. 3. Struktur dan organ hukum. Berkaitan dengan sumber hukum, hukum nasional bersumber dari kehendak negara itu sendiri dan dituangkan ke dalam konstitusi negara. Sedangkan hukum internasional bersumber dari kesepakatan bersama negara-negara dan dituangkan dalam kesepakatan internasional. Berkaitan dengan subjek hukum, hukum nasional subjeknya adalah individu-individu, sedangkan hukum internasional subjeknya adalah negara-negara. Berkaitan dengan struktur dan organ hukum, hukum nasional terdapat organ eksekutif, yudikatif, legislatif yang memiliki kewenangan berbeda, sedangkan hukum internasional tidak terdapat organ struktur seperti di hukum nasional. Secara umum, hukum internasional dan hukum nasional memiliki 2 teori yang terkenal, yaitu teori monisme dan teori dualisme. Teori monisme. Dalam teori ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan 2 aspek yang sama dari suatu sistem hukum umumnya. Teori dualisme. Dalam teori ini, hukum internasional memiliki karakter yang berbeda secara intrinsik dengan hukum nasional karena pada hukum internasional melibatkan sebagian besar sistem hukum domestik. Pandangan mengenai monisme. Pandangan monisme dengan primat hukum nasional, di mana hukum internasional bersumber dari hukum nasional. Teori dualisme dan teori monisme. Teori dualisme dan teori monisme dikaitkan dengan dinamisasi hukum internasional. Arah pergerakan hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional dalam bidang-bidang tertentu mengarah pada primat monisme hukum internasional. Sebagai contoh, perdagangan internasional dengan adanya organisasi perdagangan dunia, yaitu WTO atau World Trade Organization, yang mengarah pada primat hukum internasional. Meskipun demikian, kondisi tersebut belum tentu sama dengan yang lainnya. Sekian penjelasan materi mengenai hubungan hukum internasional dan hukum nasional dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.